Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel para pencari hikmah. Kali ini kita akan menceritakan kisah pemuda batal mencuri malah dapat istri. Dulu haram, kini halal. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Ia duduk di majelis Nabi Muhammad SAW di mana para sahabat berdesak-desakan di Masjid Nabawi. Suatu ketika ia menangkap perkataan Nabi SAW, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika ia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Sahabat pena pencari hikmah, pencuri ini tidak memahami maksudnya, apalagi ketika para sahabat mendiskusikan hal tersebut setelah majelis dengan tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh di bawah sang pencuri. Ia merasa tersisihkan. Akhirnya malam pun semakin larut, sang pencuri lapar. Keluarlah ia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat ia berjalan, ia mendapati suatu rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Saat itu timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Tidak, ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Ia pun berpikir. Sesaat kemudian maka diputuskan bahwa ia hendak memberitahukan atau mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Tidak lama kemudian, ia hendak memberi salam namun timbul kembali suara tadi. Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah ia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki ia dengan menangkap basahnya. Benar juga pikirnya, maka masuklah ia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas, dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun segera ia sadar, tidak, aku tidak boleh mencuri lagi, pikirnya. Masuklah ia dengan hati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri, berarti memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ternyata ada yang tidur. Mungkin sang pemilik dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa ia sadari kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk. Macam-macam yang ada dalam hatinya. Kecantikan, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. Sahabat pena pencari hikmah, begitu besarnya hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas ia mendengar jantungnya berdetak kencang serta tak ia sangka ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertobat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak, pikirnya lagi. Segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan diberi salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar ia melalui meja makan. Tiba-tiba terdengar bunyi dari dalam perutnya. Si pencuri ini lapar. Suara aneh tadi muncul lagi. Bagus hei pemuda yang baik. Bagaimana ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu? Sahabat pena pencari hikmah, ada rasa bangga dalam hati si pencuri ini dapat berbuat kebaikan dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat terpuji, pikir sang pemuda. Suara itu berkata, maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi. Si pencuri merenung sebentar dan tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati,
Engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau syaitan. Celaka aku bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku. Aku harus keluar, pikirnya lagi. Maka dengan tergesa-gesa ia keluar rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk keras dan mengucapkan salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir ia akan suaranya yang berubah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega. Karena tidak ada orang yang memergoki ia melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sahabat pena pencari hikmah. Sesampainya di masjid, ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri salat. Di sudut ruang ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum sufah tidur. Dingin sekali malam ini. Lapar sekali perut ini. Sahabat pena pencari hikmah. Si pencuri teringat lagi akan pengalaman yang baru ia alami dan bersyukur atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak didengar bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku? Pikirnya. Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk di dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah lamunannya, ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Sahabat pena pencari hikmah. Bergetarlah hatinya mendengar firman Allah yang didengarnya. Ia berkata, Engkau berbicara kepadaku kah ya Allah? Serasa lapang hatinya. Semakin asyik ia mendengarkan bacaan suci itu, maka lupalah ia akan laparnya, segar rasanya badannya. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu hingga tiba-tiba tersentak ia karena bacaan itu dihentikan berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW sedang duduk berzikir. Dan wajah wanita itu adalah wajah wanita tadi. Si pencuri gelisah. Apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu, sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam memergoki ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Celaka. Celaka pikirnya lagi. Tubuhnya gemetar. Ia tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi. Apalagi tampak olehnya pria yang tadi membaca Al-Quran hendak tidur dan tak lama mendengkur. Si pencuri ini melihat mereka sudah berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka pikirnya, panik. Hampir terlentang jatuh ia ketika terdengar suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai fulan, kemarilah. Dengan perlahan dan perasaan takut ia mendekat. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri.
Ia mendekati saya dan hendak memerkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya, dan ada suara yang menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang dimimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada si pemuda bekas pencuri, lalu berkata, "Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu, maukah engkau menjadi suaminya?" Si pemuda ini pun terkejut bukan main. Dengan cepat ia mengangguk. Setelah salat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tahulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika ia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.